awalnya. Ketika Pak David melalui bersama KP tahun 2020, itu Bapak saya baru sampai dari Bali bulan Agustus. Jadi itu pun saya di Matawel Pauba. Kebetulan Bapak mantunya Uwe almarhum, waktu itu kita ada buat sepeda. Jadi Bapak lewat waktu itu bukan tujuan untuk mampir di saya, untuk tujuan di rumah. Tapi karena semua Tuhan punya rencana, Bapak mampir di tempat saya ada di Tanggara, di rumah Bapak mampir. Dan sekarang pun juga kembali Bapak maju lagi sebagai calon wakil bupati dari hati yang tulus saya Bapak. Setiap kali saya bicara tentang partai ini sama nangis Bapak. Karena apa? Sabu dengan Sumba ini saya punya keluarga rapat Bapak. Itu isi hati dari saya Bapak. Saya hanya melakukan sesuai kemampuan saya dengan doa. Saya tidak mampu melakukan apapun. Itu yang menjadi isi hati dari saya Bapak. Mohon maaf Bapak kalau selama ini saya langsung mengambil nomor WA-nya Bapak di grup. Saya langsung kontak Bapak. Saya ampun Bapak. Saya salah kalau yang saya bisa sampaikan, saya tidak bisa ucapkan semua. Terima kasih. Respon langsung dari Bapak. Ya, ini tidak perlu direspon. Ya. Ya, mungkin itu kan salah satu ya kejadian. Ya saya mau sampaikan begini, seperti saya bilang, saya berbuat baik kepada orang tidak pernah saya ingat kembali, karena saya tidak ingin menagih bahwa perbuatan baik harus dibalas dengan perbuatan baik. Bagi saya itu, ya banyak orang yang saya buat baik juga, tapi saya lupa. Ya kalau di jalan bapak saya yang baru bentuk kemarin, saya lupa, saya tidak tahu. Kenapa? Supaya saya tidak ada beban dan tidak memberi beban kepada orang lain. Ya saya tidak mengatakan saya baik, semua orang juga baik, tapi punya cara yang berbeda. Ya kalau sepupu saudara satu ini bicara itu, ya bukan beliau sendiri yang ini, ya mungkin ada pengalaman yang lain juga. Saya apa adanya memang. Ya mungkin ada yang belum pernah ke Rujak, ya, ada yang pernah ke Rujak, tanya mereka siapa saya sebenarnya, bagaimana saya bisa didekati atau seperti apa, banyak. Ya atau tanya, ini ada Om Pet di sini, bagaimana saya dengan mereka berbicara dari awal dari saya dengan mereka. Dan saya jujur mungkin ada yang tidak suka lagi itu ke pengaruh lain, ya tidak masalah bagi saya. Dan saya tidak pernah membenci hal seperti itu. Karena soal pilihan ke depan ini kan hak kita masing-masing. Saya juga tidak ingin harus pilih saya karena saya sudah buat baik di kalian, tidak. Banyak juga orang yang saya pernah bantu juga sekarang juga mungkin ada lagi lawan saya, tidak masalah bagi saya. Karena dia punya suara hati untuk memilih yang seperti itu. Ya saya jujur, saya merasa mujizat Tuhan saja sehingga saya sekarang bisa dinyatakan sebagai seorang kandidat di Kabupaten Sumedang. Ya saya merasa mujizat. Dengan keyakinan kalau Tuhan menuntun saya sampai tahapan ini, saya tidak menganggap orang lain tidak bertuhan, bukan. Tuhan yang saya percaya juga akan terus menuntun saya. Apapun hasilnya nanti. Hasilnya mau menang atau kalah saya syukuri. Tapi saya harus bilang dengan mengalah, saya maju untuk menang, bukan untuk kalah. Apapun caranya nanti politik seperti itu. Ya, ada hati yang saya tahu. Pemilih kita ini kan hanya 3 kategori. Yang memilih karena akal sehat dan mungkin secara otak dia berintelek. Ada yang memilih dari hati, ada yang memilih karena urusan perut. Hanya 3 itu saja. Ya kalau silakan, kalau memilih karena urusan perut, ya silakan. Karena dia harus butuh makan baru dia memilih, silakan. Tapi saya selama ini pendekatannya hati. Saya jujur tadi saya melihat sebuah adik-adik muda, ya mereka seperti dalam kesenian kita heboh. Sekalipun hanya 2-3 biji motor, tapi saya rasa terenyuh juga. Woi, sebuah adik-adik muda ada juga di saya sini. Ya betul, itu saya terenyuh itu.
Ya semoga ya ke depan apa yang kita bangun saat ini Tuhan berkenan. Pasti saya janji saya tidak akan berubah apapun. Nah, saya tidak akan berubah. Saya bukan untuk menjadi seorang bupati baru lantas untuk sebuah keluarga, tidak. Saya jadi bupati untuk Sumber Timur sebagai baik anak muda, generasi muda Sumber Timur, orang tua sekalipun. Ya mungkin bapak mama dong, saya punya kakak adik kan lihat. Saya dari awal jadi wakil bupati saya sudah secara sosial saya sudah kemana-mana. Saya pergi melayar, saya dengar saya melayar. Pergi ke tempat nikah kalau saya sempat saya pergi, tapi tidak. Tapi kalau melayar pasti. Sampai saya pernah dibilang saya ini kepala dinas pemakaman, perkabungan kok apa kok. Kalau mau bilang secara finansial, secara uang, saya melayar harus bawa kain, bawa sarung. Saya rugi sebenarnya. Kadang saya tempat melayar bisa 3-4 kali dalam satu hari. Tapi karena itu memang saya hobi, karena saya berpikir kalau saya melayar, makanan jiwa bagi saya. Saya ikut untuk bersedih dengan keluarga saya. Saya jujur saya mungkin ke wilayah sini ya saya jarang. Sampai kita pundung saya dengar ini ada saksi ini, hanya messenger di dia ini. Bapak ada meninggal keluarga itu. Saya pergi, karena saya ada waktu untuk pergi. Saya pergi tidak ada urusan. Jadi kalau urusan melayar, saya datang.